Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Febria Yohanifa. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai asuhan keperawatan lansia dengan sindrom geriatri yaitu iatrogenesis dan malnutrisi. Untuk kelompok 5 sendiri, anggotanya di sini ada Tiani, Devina, Melania, Yunia, Rona, saya sendiri, dan Nabila. Untuk topik pembahasannya di sini ada iatrogenesis, ada malnutrisi, dan juga ada asuhan keperawatan. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu ada iatrogenesis. Nah, iatrogenesis yaitu suatu reaksi yang merugikan atau komplikasi yang disebabkan oleh intervensi medis. Iatrogenesis ini sebenarnya itu untuk menyembuhkan lansia, namun justru menimbulkan efek samping obat seperti penyakit-penyakit penyerta lainnya. Untuk etiologinya sendiri di sini ada yang pertama ada prosedur diagnosis, kemudian ada efek samping dari regimen terapi. Kemudian yang ketiga ada hospitalisasi dan perawatan dari dokter. Untuk tanda dan gejalanya sendiri, yang pertama yaitu ada perubahan proses sekresi dan eliminasi, kemudian ada perubahan kadar protein plasma, kemudian ada gangguan ginjal, dan lain-lain. Kemudian untuk penata laksananya sendiri, di sini ada 3 penata laksanaan. Yang pertama yaitu pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier. Untuk pemeriksaan fisik di sini, teman-teman bisa baca sendiri. Ada pemeriksaan penunjangnya juga. Ada seperti fototoraks, EKG, dan tes hematologi. Kemudian untuk komplikasi, di sini ada kerusakan DNA, ada evolusi resistensi antibiotik, kemudian ada keracunan arsenik. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu ada malnutrisi. Apa sih malnutrisi itu? Jadi malnutrisi adalah suatu keadaan di mana tubuh mengalami kekurangan nutrisi yang cenderung disertai dengan penurunan berat badan. Minimalnya yaitu 10% dari berat badan sebelumnya. Untuk etiologinya sendiri, di sini ada gangguan gigi dan mulut, kemudian ada gangguan dalam komposisi tubuh, kemudian ada gangguan indera pengecapan dan penciuman, kemudian ada gangguan gastrointestinal dan hematologi. Untuk tanda dan gejalanya sendiri, itu ada kelelahan, sering merasa kedinginan, penyembuhan luka yang lama, kemudian pipi dan mata tampak cekung, seperti itu, dan lain-lain. Untuk penata laksananya sendiri, di sini ada konseling gizi, modifikasi makanan, suplemen nutrisi oral, dan lain-lain. Untuk pemeriksaannya di sini ada pemeriksaan tanda-tanda vital, pengkajian imobilisasi, ada asesmen geriatri. Untuk pemeriksaan penunjang di sini ada serum albumin, kemudian ada keseimbangan nitrogen, kemudian ada hemoglobin, dan juga ada transferin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek dari iatrogenik dan malnutrisi. Untuk kasusnya, di sini teman-teman bisa membaca sendiri di makalah kelompok. Kita langsung aja ke analisis data. Nah, di sini ada analisis data. Di sini analisis data yang pertama yaitu ada DS dan juga DO-nya. Untuk DS-nya yaitu klien mengatakan sering lapar dan juga mengatakan ia sering mengalami pusing. Untuk DO-nya pasien itu mengalami jatuh pingsan 3 hari yang lalu, kemudian tampak berkeringat, kemudian ada GDS-nya itu mengalami penurunan dari rentang normalnya yaitu 110 per 140 mg per DL. Kemudian untuk etiologinya sendiri di sini yaitu klien yaitu Tuan H itu mengkonsumsi berbagai jenis obat untuk menurunkan kadar gula darah. Namun dosis yang diberikan itu tidak sesuai dengan anjuran sehingga mengakibatkan kadar gula darah itu menurun secara drastis hingga menyebabkan hipoglikemia atau iatrogenik sehingga dapat mengakibatkan masalah keperawatan yaitu ketidakseimbangan kadar glukosa darah, yaitu dengan nomor D0027. Kemudian yang kedua yaitu ada DS dan juga DO-nya. Untuk DS-nya yaitu Tuan H mengatakan nafsu makan yang menurun, kemudian ia sering cepat kenyang setelah makan, kemudian saat lapar itu berlebih disertai haus. Kemudian untuk DO-nya ada DO-nya di sini ada ABCD assessment. Yang pertama yaitu ada antropometri, yaitu seperti berat badannya yaitu 40 kg dari berat badan semulanya itu 50 gram.
Kemudian untuk tinggi badannya 167, kemudian IMT-nya yaitu dengan kategori gizi kurang, kemudian biosemikal, yaitu ada HB-nya di bawah dari rentang normal, yaitu 9 gram per DL, kemudian HCT-nya 30% di bawah dari rentang normal, kemudian Na-nya yaitu 120 mol per L, kemudian ada Ka-nya 2,5 mol per L, kemudian ada albuminnya yaitu 33 gram per L. Kemudian untuk yang ketiga di sini ada klinikal. Nah, klinikal di sini yaitu konjungtivanya itu tampak ikterik. Kemudian klien itu tampak lemas, turgor kulitnya itu menurun dan tidak elastis, bibirnya tampak kering. Kemudian yang keempat, D yaitu diet. Di sini Tuan H itu sering merasa mual dan saat makan itu sering merasa mual. Untuk etiologinya di sini klien mengatakan tidak nafsu makan dikarenakan mual dan juga muntah, sehingga asupan nutrisinya itu tidak kuat dan mengakibatkan yang namanya kadar albuminnya itu menurun. Nah, karena kadar albuminnya menurun sehingga mengakibatkan berat badannya itu menurun 10% dari berat badan sebelumnya, sehingga mengakibatkan masalah keperawatan yaitu defisit nutrisi 0,19. Kemudian untuk masalah yang ketiga, di sini yaitu ada DS dan juga DO-nya. Untuk DS-nya sendiri yaitu Tuan H merasa khawatir atau takut kehilangan pekerjaannya. Untuk yang kedua, Tuan H itu mengatakan sulit berkonsentrasi dan mengeluh pusing. Untuk DO-nya yaitu tampak gelisah, sulit tidur, tremor, dan tampak pucat, serta kelopak matanya itu saat menatap lawan bicara itu buruk. Untuk etiologinya sendiri yaitu penyakit DM yang diderita, saat itu pasien Tuan H itu dirawat di rumah sakit, sehingga saat dirawat di rumah sakit itu mengakibatkan aktivitas dan pekerjaannya itu terganggu, membuat Tuan H itu merasa aktivitas dan pekerjaannya itu terganggu dan mengakibatkan yang namanya khawatir dan akan kehilangan pekerjaannya. Karena khawatir tersebut, maka menimbulkan yang namanya masalah keperawatan yaitu ansietas dengan nomor D0080. Nah, selanjutnya di sini ada prioritas diagnosa keperawatan. Yang pertama yaitu untuk prioritasnya yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah dengan nomor D0027. Kemudian prioritas kedua yaitu ada defisit nutrisi dengan nomor D0019. Kemudian yang terakhir yaitu ada ansietas yaitu dengan nomor D0080. Kemudian yang terakhir di sini saya akan membahas mengenai intervensi keperawatannya. Untuk prioritas pertama yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah. Untuk intervensinya kelompok mengambil manajemen mengidentifikasi sebab hipoglikemia. Untuk terapeutiknya yaitu di sini yaitu memberikan nasi, kemudian berikan glukagon, berikan karbohidrat. Kemudian untuk edukasinya yaitu untuk menganjurkan membawa karbohidrat sederhana setiap saat, anjurkan memakai identitas darurat yang tepat. Kemudian untuk tujuan dan kriteria hasilnya diharapkan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, kadar glukosa darahnya itu berada pada rentang normal. Dengan kriteria hasil yang kelompok ambil yaitu kestabilan kadar glukosa darahnya L dengan nomor L03022 yaitu mengantuk menurun, pusing menurun, lelah lesu menurun, gemetar pada pasien menurun, kesulitan bicara menurun, dan kadar glukosanya membaik. Untuk masalah kedua yaitu di sini ada defisit nutrisi. Kelompok mengambil intervensi yaitu manajemen nutrisi dengan nomor I03119. Yang pertama yaitu dengan mengobservasi yaitu mengidentifikasi status nutrisi, mengidentifikasi makanan yang disukai dan memonitor asupan makanan dan lain-lain. Kemudian untuk kriteria hasilnya dan tujuannya dilakukan tindakan 3 kali 24 jam itu maka status nutrisinya itu membaik. Dengan kriteria hasil yaitu porsi makannya yang dihabiskan cukup meningkat, perasaan cepat kenyang cukup menurun, kemudian berat badannya itu cukup membaik, IMT membaik, frekuensi makan cukup membaik, dan nafsu makannya cukup membaik. Kemudian yang untuk defisit nutrisi di sini ada terapeutik juga untuk intervensinya. Seperti sajikan makanan secara menarik, berikan makanan tinggi kalori tinggi. Kemudian untuk edukasi di sini yaitu ajarkan diet yang diprogramkan. Untuk kolaborasi yaitu dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan. Kemudian selain itu ada manajemen hipoglikemia, yaitu dengan mengidentifikasi tanda dan gejala
glikemia, kemudian dan mengidentifikasi kemungkinan penyebab hipoglikemia. Untuk terapeutik di sini berikan karbohidrat sederhana jika perlu, berikan karbohidrat sesuai diet. Kemudian edukasi, anjurkan membawa karbohidrat sederhana setiap saat. Kolaborasinya yaitu pemberian dextrose jika perlu, kolaborasi pemberian glukagon jika perlu. Kemudian untuk masalah yang terakhir di sini ada ansietas. Untuk intervensinya kelompok mengambil yaitu terapi relaksasi dengan mengobservasi yang pertama, mengidentifikasi penurunan tingkatan energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain, kemudian periksa ketegangan otot, monitor respon. Kemudian untuk terapeutik, ciptakan lingkungan tenang tanpa gangguan. Kemudian untuk edukasi, yaitu jelaskan tujuan, manfaat, batasan, dan jenis relaksasi yang tersedia seperti musik, meditasi, nafas dalam, relaksasi otot. Kemudian untuk tujuan dan kriteria hasilnya diharapkan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan tingkat stresnya itu menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama, verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, perilaku gelisah menurun, tremor menurun, pucat menurun. Kemudian konsentrasi membaik, kontak mata membaik. Sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai iatrogenik dan defisit nutrisi. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.